Jumat 2 Mei 2025. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siapkan. Siap. Siap. Masuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Truk. Tegap. Truk. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Rapor upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025. Siap dilaksanakan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak.
Mengheningkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan naskah Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial yang Amanat pembina upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Ibu hormati Bapak-bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SDN Pengalaman 1 yang pada hari ini sekaligus menjadi pelaksana petugas pelaksana upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional kita. Anak-anak ibu sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia dan sangat ibu banggakan. Sebelum ibu membacakan pidato atau amanat dari Bapak Menteri Pendidikan, ada beberapa hal yang ingin ibu sampaikan terkait dengan hari ini. Jadi hari ini mungkin ada yang suasana berbeda, ya Pak. Pertama ini hari Jumat, tetapi diminta untuk memakai baju batik. Dan Bapak Ibu Guru juga menggunakan baju yang tidak seperti biasa, bahkan ada yang Bapak menggunakan pakaian adat, ya, pakaian khas daerah. Nah, jadi hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2025 itu kita memperingati Hari apa tadi? Pendidikan Nasional, ya. Kenapa tanggal 2 Mei? Ada apa di tanggal 2 Mei? Kenapa diperingati yuk di tanggal 2 Mei? Tanggal 2 Mei itu adalah hari lahirnya siapa? Bapak pendidikan kita. Siapa Bapak pendidikan kita? Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi yang harus diingat bahwa tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan. Kenapa? Karena hari itu hari lahir dari Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Suwardi Suryaningrat. Kenapa beliau ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Karena beliau dahulu itu berjuang untuk pendidikan di Indonesia, ya. Bapak Ki Hajar Dewantara hidup pada zaman penjajahan. Beliau sangat memahami pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia, untuk masa depan Indonesia yang lebih bagus. Nah, kita dijajah. Kenapa kita dijajah? Apakah kita kadang kuat? Apakah kita ini kurang hebat? Hebat. Kita ini hebat, ya. Kita punya senjata khas, kita terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke, ya. Pulau Borneo, Pulau Kalimantan yang kita tinggali ini sangat besar, kekayaan alamnya besar, rakyatnya banyak, tapi kita kalah oleh penjajah, kalah oleh penjajah Jepang, kalah oleh penjajah Belanda. Kenapa? Karena kita kurang dalam hal pendidikan. Ya, karena kurang pendidikan, akhirnya kita gampang diakali orang, akhirnya kita gampang diadu domba orang. Nah, karena itu akhirnya kita dikuasai oleh penjajah. Nah, sehubungan dengan itu, mari ibu mengajak anak-anak ibu semua, bapak-bapak dewan guru semua, bapak ibu, untuk bersama-sama
kita yang tahun 2025 ini, mari kita berusaha untuk lebih membuka wawasan kita, untuk lebih berilmu, pengetahuan yang luas, menjaga ketahanan diri kita supaya kita tidak mudah dimanfaatkan orang lain, supaya kita tidak mudah diperdaya orang lain. Apakah penjajah masih ada? Tidak ada lagi ya, tidak ada lagi memang penjajah bersenjata yang sampai kita, kecuali di sana di benua lain ya. Tidak ada lagi penjajah yang masuk ke rumah-rumah mengatasi kita. Tetapi sekarang kita dijajah oleh teknologi ya. Jadi kalau kita kada bisa menahan diri, menjaga diri kita, menambah ilmu pengetahuan yang luas, kita akan diperdaya oleh teknologi. Nah, karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya momen kita belajar di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, nanti kelas 6 melanjutkan sekolah kelanjutan selanjutnya, itu kita manfaatkan waktu kita timba ilmu, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri kita ya, karena ilmu itu tidak akan dirampok orang, ilmu dibagi-bagi itu tidak akan habis. Semakin kita membagi ilmu, semakin kaya kita ilmu yang ada pada kita ya, dan ada imbalannya berupa apa ya, pahala jariah ya. Tetapi kalau harta, kita menumpuk harta, kita memakai harta di badan kita, ada yang diingatkan, ada yang dikatakan, ada yang melihat siapa, entah itu begal, entah itu ada orang yang jahat ya. Tetapi pembukaan dari Ibu, sekarang Ibu marilah kita sama-sama kita dengarkan apa pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025 hari ini. Hari Pendidikan Nasional kita tahun ini itu bertema partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai macam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.
Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita yang luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial AI. Ya. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album Kicau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Ya, demikian yang Ibu bacakan. Semoga kita semua bisa memperhatikan dan melaksanakan amanat dari Menteri kita. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa dengan ajaran Islam. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan olehnya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang maha mendidik, memelihara alam semesta,
Kami memohon kepadamu kekuatan dan mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang soleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin, bangsa dan negara kami dan dari semua mara bahaya, musibah dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat dan berkeadaban dengan ridho dan inayah-Mu. Ya Allah, ya mujibas sabilin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025 telah selesai. Siap bubarkan. Penghormatan terakhir kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan. Seluruhnya tanpa penghormatan. Balik kanan, bubar, jalan.